Alhamdulillah, sallallahu alaihi wa sallam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa barakatuh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma la ilaha illa anta wa anta اللهم انك وجعل بيدي وسمعتي وقلبي وقلبي ربي سبحانك وارزقنا الرحمن ربي صلي صدقي Jemaah takbir dengan alasan doakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kebetulan Allah Subhanahu wa taala mengampuni Allah Subhanahu wa taala memiliki pulang berbagai kenikmatan. Dan Allah tidak yang keselamatan bila masih diberikan bila masih diberikan kita untuk menuju masjid yang ini dalam rangka mengikuti kajian sampaian yang berkaitan. Dan masya Allah juga ini komisi dan menjadi Pak, kemana banyak yang biasanya itu ramai, tetapi sekarang cuma 3 orang. Dan kita ada berapa? Dengan kasih berkesimpulan dalam hidup penuh kebenaran. Dan ini dengan adanya kesimpulan terus dalam hidup ini menjadi tujuan, menjadi alasan bagaimana kita itu pantas untuk masuk dalam kebenaran. Salam senantiasa dimurahkan kepada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada orang-orang baik, kepada para sahabatnya, tadi kemudian orang-orang yang senantiasa berdoa dalam hidup ini menjadi kebahagiaan. Oleh karena saya yang kalian menghormati di Subhanahu wa taala, dari sini saya satu dua acara ada kajian yang malam hari ini. Sebelumnya kami ingin membacakan sunnah dalam dulu. Yang pertama yang berdoaan, yang kedua adalah ini, yang ketiga adalah dan yang terakhir berdoa untuk. Maka untuk mempersingkat waktu, mari kita lakukan yang pertama, yaitu kita sama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua adalah ini akan disampaikan kepada beliau Bapak Ustaz Muhammad YMC dengan tema pada hari yaitu kisah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka di sini kami menghimbau kepada orang-orang untuk bersahabat untuk ilmu, untuk bersahabat mendengarkan dengan bersama dengan hebat. Dan kita ambil ilmu yang disampaikan kepada beliau Ustaz Muhammad YMC. Kepada beliau kami bersahabat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyu khaliluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah. Ali pernah mengatakan
ana uhibbul fitnah. Aku orang yang suka fitnah. Wa akrahul haq. Aku benci kebenaran al-haq. Wa ahrabu min rahmatillah. Dan aku kabur dari rahmat Allah. Mendengarkan perkataan ini, Umar minta penjelasan apa maksudnya. Aku suka fitnah, benci kebenaran, dan kabur dari rahmat Allah. Kemudian Ali menjelaskan fitnah yang dimaksud di sini adalah keluarga, pasangan, dan harta. Karena Allah sendiri yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bahwasanya amwal, harta, dan juga anak turun itu fitnah, yang merupakan sisi manusiawi seseorang cinta sama anaknya. Makanya dia mengatakan yang dimaksud fitnah di sini adalah anak. Waqaul haq, al-haq di sini adalah kematian yang pasti. Ya, bahwa mati itu pasti datang, Pak. Satu pun kalau ditawari mati duluan nggak ada yang mau. Ya. Walaupun usia sudah tua, mereka kalau jenengan riyen, boten jenengan mohon kan. Ya, tidak ada perkara yang kita berbagi, ya, rela orang lain duluan, ya kematian itu. Kemudian yang terakhir hujan, itu rahmat Allah. Yang dimaksud rahmat Allah itu hujan. Rahmat malah berteduh, ya. Makanya rahmat turun malah nggak masuk kajian. Ya, jenengan ini datang di antara lapis-lapis rahmatnya Allah. Sudah di tempat yang penuh rahmat, sudah gitu diturunkannya hujan, rahmat berikutnya. Sudah begitu di majelis yang insya Allah Allah rahmati. Sudah begitu jenenge rahmat pula wis coba. Rahmati double-double. Nah, insya Allah ini tidak menghalangi kita untuk belajar. Walaupun hujan, ya, kita ingin mengkaji bersama kaitan bagaimana Siratu Ali, perjalanan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Terkait nanti bagaimana kisah tentang Ali, mungkin saya tidak lama, dalam artian semuanya kita kupas. Pokok-pokok pembahasan penting seperti yang sebelum-sebelumnya saja. Ya, kira-kira keistimewaan keutamaan Ali, ya, dan mungkin ada beberapa poin tentang bagaimana kejadian munculnya fitnah antara Ali dengan para sahabat, sampai terjadi perang Siffin dan perang Jamal antara kelompok Ali dengan ibunda Aisyah dan kelompoknya Ali dengan kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, cuman kita berbicara tidak terlalu dalam, karena pertikaian sahabat itu mau seperti apapun mereka sahabat. Kita ahlu sunnah wal jamaah, ya, mengakui bagaimana status kredibilitas semua sahabat, ya, tanpa terkecuali, kecuali mereka yang murtad. Ada beberapa sahabat yang bertemu dengan Nabi kemudian murtad. Namun rata-rata sahabat yang masih tersisa sampai mereka meninggal, ini harus kita akui kredibilitas mereka. Ini sikapnya ahlu sunnah wal jamaah. Ya, kita tidak terlalu meninggikan Ali dan tidak terlalu menjatuhkan yang lain. Ya, semuanya sahabatnya Rasulullah, semuanya mulia. Nah, mungkin ini yang nanti ingin saya sampaikan beberapa. Jamaah yang kita muliakan, Ali itu
kemarin di awal kajian itu sudah saya sampaikan, beliau sepupunya Nabi, jadi anak dari pamannya beliau yang sebapak dan seibu. Jadi Abdul Muttalib itu menikahi kurang lebih beberapa orang wanita. Dari wanita itu lahirlah anak-anaknya. Ya, nanti ada Al-Harith, kemudian ada Hamzah, ada Abu Lahab, ya, ada Abu Thalib, kemudian ada Abdullah. Nah, Abdullah sama Abu Thalib ini semuanya sama nasabnya ke Abdul Muttalib, semuanya sama. Hamzah juga sama, cuman yang ibunya sama, seibu sebapak, itu Abu Thalib dengan Abdullah. Jadi dekat sekali jamaah ya. Jadi Rasulullah dengan Ali itu ya tunggal mbah kali mbah lanang mbah wedok, bahasanya gitu ya, kandung ya. Walaupun yang lain seperti Hamzah, kemudian Abu Lahab itu juga paman, tapi sebapak ya, karena nanti beda ibu. Yang saya tahu itu, yang saya tahu, mungkin nanti kalau jenengan ada referensi lain bisa sampaikan ke saya kalau saya salah. Sehingga kedekatannya sangat dekat. Fatimah binti Qais ya, Fatimah binti Asad, Fatimah binti Asad ibunya Ali itu pernah berdoa jemaah ya, karena Abu Thalib ini yang yang rawat Nabi sejak Nabi kecil, pernah berdoa untuk dikaruniai anak yang semisal Muhammad. Nah, Allah kabulkan ya, dikabulkannya Allah kasih Ali itu Pak, persis secara akhlak kayak Nabi, secara fisik hampir mirip itu Ali ya. Makanya Rasulullah SAW memiliki jasa yang luar biasa dengan keluarga Abu Thalib karena dirawat sejak kecil, dan kondisi Abu Thalib ini memprihatinkan. Jadi Abu Thalib itu seorang pembesar dari Bani Hashim ya, sudah begitu miskinnya, tidak punya banyak harta. Maka untuk membesarkan anaknya akhirnya banyak dikoper oleh keluarga-keluarga lainnya ya. Abu Thalib itu ngurus Aqil, nah Ja'far Nabi yang ngurus Abbas itu pamannya Nabi yang lain. Nah, Ali karena tadi itu Nabi memiliki timbal balik jasa tadi karena dibesarkan oleh Abu Thalib sing ngopeni Rasul. Jadi sejak kecil Ali ini yang ngopeni sinten Nabi dengan Khadijah, dengan ibunda Khadijah. Makanya dia tergolong as-sabiqunal awwalun, sahabat yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak ya. Karena Ali ini pernah melihat, karena satu rumah pernah melihat ibunda Khadijah dengan Rasulullah mengerjakan sholat ya. Jadi ketika sholat masih bocah umur 8 tahunan, tanya, yang kamu lakukan apa? Kamu ngapain? Jelaskan ya. Akan dikenalkan Allah, tanya Allah itu siapa ya, dijelaskan oleh Nabi. Akhirnya dia melangkah untuk pergi dari rumahnya Rasulullah, minta izin ketemu dengan Abu Thalib, minta izin mau masuk Islam. Tapi baru sampai itu balik lagi sebenarnya. Udah langsung menjabat tangan Rasul tanpa pikir panjang, mengucapkan ikrar syahadat. Jadi tidak perlu izin bapaknya, menurutnya ini urusan penting, tidak perlu bapaknya tahu. Dia langsung mengikrarkan syahadat di hadapan Rasulullah. Jadi anak kecil. Dia mengatakan usia 8 tahun, ada yang mengatakan usia 9 tahun dia masuk Islam. Umur Nabi 40 tahun, berarti jarak dengan Nabi berapa tahun? 32 tahunan ya. Anda bisa bayangkan aja, masih sangat muda beliau. Ali masih sangat muda dibandingkan sahabat-sahabat yang lainnya nanti ya.
Dia mendapatkan julukan Abul Hasan, kunyahnya, merujuk kepada mengacu kepada anaknya yang bernama Hasan, cucunya Nabi. Tapi ada kunyah yang lain yang disukai Ali, namanya Abu Turab, Pak. Abu Turab ini julukan. Ali tidak punya anak namanya Turab, nggak enak. Ya, cuma dijuluki yang manggil seperti ini adalah Nabi sendiri. Ini ada kisahnya. Jadi ketika itu Ali konflik dengan Fatimah, dengan istrinya. Ini seru nih ya. Jadi sekelas Ali lu konflik karo bojone, Pak. Sekelas jenengan ya wajar lah. Ya diomeli bojone ya wajar. Kita kalau diomeli sama bojo meneng ae, kan ngoten ya. Nah, Ali aja gitu. Jadi Ali ini pergi meninggalkan rumahnya Fatimah, nggak ngomong apa-apa aja, Pak. Karena ada masalah antara dia dengan ibunda Fatimah. Pas Nabi datang, mana Ali? Nggak tahu tadi pergi kemana. Ya. Antara diriku dengan Ali ada konflik. Kemudian dimintanya seseorang untuk mencari Ali. Akhirnya ketemu, Pak. Lagi nyantai, Pak. Lagi nyantai di masjid, duduk-duduk di masjid, selendangnya nyentuh tanah. Ya. Ketika itulah Rasulullah menghampiri Ali, kemudian ya Abu Turab, berdiri wahai bapak. Bapaknya Turab. Turab itu tanah. Jadi dijuluki bapaknya tanah, gara-gara selendangnya nyentuh tidak itu bagian paling atas nih, bagian paling atas dari baju. Atau biasa kalau orang Arab pakai nama nih, kayak kerudung nih loh, Pak. Tidak, ya sorban itu nyentuh di tanah. Nah dipanggil Abu Turab, dia seneng, Pak. Ali itu seneng, karena yang juluki sih kan Rasulullah SAW. Itu tentang Ali. Maka Ali sahabat yang mulia, yang tentu memiliki keistimewaan yang tidak kalah dengan 3 sahabat yang kemarin kita pernah sampaikan. Ya, keistimewaan pertama tentang sahabat Ali ini, ya, bahwasanya Ali ya tidaklah suka dan cinta kepada Ali kecuali orang beriman, ya. Dan tidaklah yang membenci Ali kecuali munafik. Ya. Jadi tidak ada orang yang cinta kecuali dia orang beriman, dan juga tidak ada yang benci kecuali sinten orang munafik. Ya. Qala Ali radhiyallahu anhu, Ali mengatakan, walladzi falaqal hubbata wa bara'an nasmata innahu la ahadun nabiy lil wal ummi ilayya alla yuhibbuni illa mu'minun wa la yubghiduni illa munafiqun. Bahwasanya itu adalah ahadun nabi, ikatan ya, Nabi SAW kepadaku, alla yuhibbuni, tidaklah cinta kepada aku kecuali orang beriman, dan tidaklah benci kepadaku kecuali munafik. Makanya kemarin saya ceritakan tentang kisahnya Utsman, ya, kebencian dari sinten jamaah? Munafik, permusuhan dari orang-orang munafik. Nah ini makanya konflik di dalam internalnya muslimin itu selalunya yang memicu orang-orang munafik. Ya, kalau jenengan lihat serigala, ya, dengan serigala bertengkar itu ya, kok damai, bukan damai itu ya. Caranya gimana biar bisa bertikai? Ya undang serigala berikutnya. Kan ngonten. Jadi di tengah-tengahnya muslimin ada orang yang merusak keharmonisasian antara mereka. Nah itu yang dilakukan, ya. Cara yang dulu dilakukan ketika Utsman terbunuh. Makanya di zaman Ali itu zaman fitnah, jemaah. Di zaman Ali itu zaman fitnah. Maka Ali sampai mengatakan perkataan yang seperti ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ali min ahli an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali itu termasuk anggota keluarganya Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Ya. Imana zalatil ayat, ketika turun ayat dalam surah Ali Imran ayat 61, ya, faqul ta'alau nad'u abana'ana wa abana'akum, ya, maka katakan ya Muhammad, ta'alau, kalian kemari ke sini, nad'u, kami panggil anak-anak kami, ya, dan kami panggil, kalian panggil anak-anak kalian, ya. Da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aliyan wa Fatimah. Maka ketika ayat ini turun, Ali dipanggil oleh Rasulullah dan juga istrinya Fatimah. Wal Hasan wal Husain, anaknya Hasan dan anaknya Husain. Faqala, kemudian Nabi bersabda, Allahumma haula'i ahli. Ya Allah, inilah keluargaku. Yang mengatakan sinten? Yang ngelarkan Rasulullah SAW ahli. Berarti Ali termasuk ahlul bait, bukan? Ahlul bait. Ali dan keturunannya termasuk ahlul baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak boleh menerima tidak boleh menerima zakat. Baik. Atau sedekah, kalau bahasanya innamas shadaqatu lil fuqara. Kalimat sedekah itu kan kalimat zakat maksudnya. Kalau hadiah boleh mboten? Nah, ini keluarga ahlul bait. Yang lain jenengan mboten ahlul bait aja ngaku-ngaku ngono-ngono. Ahlul bait wis ketok wae. Aku wong Arab iki. Bin apa jenengan? Oh, bin ini ketok lho. Duduk. Paling yo Jawa campuran ndi nek enggak ngerti, Pak. Makanya nasab itu tidak boleh dipalsukan, haram hukumnya. Memalsukan nasab haram hukumnya. Ya. Kemudian yang ketiga, Ali adalah walinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wali itu ya maknanya banyak, teman dekat bisa, ya, yang mewakili Nabi juga bisa. Ya. Qala Ali radhiyallahu anhu lin Nabi, Ali berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ana walika fid dunya wal akhirah. Ya Nabi, saya loyal kepadamu di dunia dan akhirat. Faqala, maka Nabi kemudian mengatakan, Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, kamu juga waliku di dunia dan di akhirat. Nabi sendiri yang mengatakan. Ya. Makanya ketika tragedi hijrah, Nabi hijrah ke Madinah, maka yang mewakili Nabi sinten? Ali kan? Yang mewakili banyak hal nanti kita dapatkan dalam sejarah, apapun hal-hal penting Ali yang dilibatkan oleh Nabi. Seperti kejadian hijrah, Ali yang diwakilkan oleh Rasulullah SAW diberikan amanah. Ya. Ketika kemudian Ali sudah sampai di Madinah, melihat semua sahabat dipersaudarakan oleh Rasulullah, maka Ali ini bingung, loh, sahabat saya ini siapa? Nabi mempersaudarakan sahabat A dengan sahabat B, ya, kayak Umar dengan Ibnu Mas'ud misalkan, ya. Umar disahabatkan dengan Ibnu Mas'ud, ini disahabatkan dengan ini. Loh, saya sama siapa ya Rasulullah? Ya, Anta akhi fid dunya wal akhirah, engkau adalah saudaraku di dunia dan di langsung sinten Pak saudaranya Pak? Langsung Nabi. Jadi Ali ini satu-satunya sahabat yang dipersaudarakan langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasul juga pernah mengatakan, Man kuntu maula,
barang siapa yang aku dijadikan sebagai tuan, fa aliyun maula, Ali itu juga tuannya. Ya. Jadi Ali itu harus didudukkan tinggi juga, ya, diposisikan spesial, sahabat Nabi yang spesial. Baik. Ya. Dan barang siapa yang memusuhi Ali, maka dia telah memusuhi Nabi, kan gitu. Bagaimana sabda Rasulullah, man sabba aliyan faqad sabbani. Siapa yang mencela Ali, dia mencela aku. Hati-hati sebenarnya. Berani nyela Ali, berarti nyela siapa? Nyela Nabi. Ya. Ini maka ahlu sunnah itu ya, bagaimana menyikapi pertikaiannya muslimin tawakuf. Ya, netral kalau bahasa kita. Netral, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri, tidak berlebihan di dalam bagaimana menggugurkan kehormatan para sahabat-sahabat yang mulia tadi. Ya. Dalam hadis yang lain, man ada aliyan faqad adani, siapa yang menyakiti Ali, maka dia telah menyakiti diriku. Ini ya, keistimewaannya Ali. Nomor berapa tadi? 5 ya? Nomor 4 atau 5? Yang nyatet. Kemudian yang berikutnya, Ali ini terkenal sahabat yang takut kepada Allah. Nah ini jarang sama. Ya, kita lihat ada orang kok takut kepada Allah itu ya, kualitas imannya luar biasa berarti. Ya. Pernah ada sahabat yang namanya Dirar bin Dhamarah mensifati Ali bin Abi Thalib, dan dia mengatakan, aku bersaksi atas nama Allah, aku telah melihat beberapa kali tentang Ali ini. Ya, Ali ini biasa dia mengisi waktu malamnya untuk apa? Mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan di dalam sela-sela dia kemudian beribadah kepada Allah, ya, dia memegang apa ini janggutnya, kemudian dia menangis sesedih-sedihnya, sesenggukan, ya, sampai mengatakan ya Rabbana, wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, ya tadarra'u ilaihi, dia sampai kemudian bisa bergetar itu jamaah, sampai mengatakan kepada dirinya sendiri kan gitu. Ya. Ya. Dia mengatakan tentang dunia, ilayya tagharrarti, apakah kepada dunia kamu itu, wahai dunia, aku cemburu sama kamu? Ya. Apakah aku rindu sama kamu, wahai dunia? Celaka, sungguh celaka. Ya. Akhirnya kemudian dia mengatakan, aku telah menceraikan dunia 3 kali. Talak bain. Segala urusan aku karo dunia. Talak bain. Ya. Karena umurku bersamamu itu sangat qasir. Qasir itu sauprit, no, pendek. Ya, majelis suka bermajelis dengan dunia remeh, hina, hakir. Ya, pokoknya kayasir, Allah pokoknya marah bahaya yang terjadi ketika di dunia nggak lama coba. Ya, nggak lama, ringan. Ya. Maka dia banyak kemudian mengeluh, mengatakan tentang dunia. Ya. Yang menegaskan bahwa dunia itu nggak ada harganya, sambil nangis ya. Aneh loh sahabat yang tiba-tiba denger gitu ya, nguping gitu ya. Jadi riwayatnya apa di antara kita pernah gitu malam senggukan nangis ya, nangis nyeseli masa lalu, berbuat dosa, nonton loh coba ya. Awal nangis sih goro-goro akeh utang atau mau kebedo ya. Nah, dosa masa lalu, kemudian ya inilah bagaimana kualitas hatinya orang-orang yang soleh. Baik, masih berapa menit Pak Dina?
9 menit. Hah? 10 menitan ini toh ya. Ali ini makanya dia tadi di awal dia mengatakan tidak ada yang membencinya kecuali orang munafik, ya. Dan tidak ada yang mencintai kecuali orang yang beriman. Maka jamaah yang saya muliakan, bagaimana nanti Ali bin Abi Thalib itu naik sebagai khalifah, itu awal mula Ali itu tidak mau. Sebenarnya Ali tidak mau, tapi dipaksa sama semua sahabat. Sahabat tidak ada yang mau juga. Jadi semua sahabat itu ditawari kepemimpinan, mundur. Ini kini maju. Tadi pemimpin, aku coblos ya, beda. Lah pertanggung jawabannya berat. Apalagi masa-masa itu masa-masa fitnah. Kita tahu sendiri naiknya Ali itu kan pasca terbunuhnya sinten? Utsman. Jadi Utsman terbunuh, kursi kekhilafan kosong. Kira-kira siapa yang naik jadi khalifah? Kan sahabat nggak ada yang mau, semua ini fitnah semuanya. Ya, berat. Makanya akhirnya mu'adzamus sahabat yang ada di Madinah, kebanyakan dominannya sahabat yang di Madinah itu sawadul a'ramnya milih Ali. Jadi Ali itu dibaiat. Yang kebetulan waktu itu Zubair bin Awam, kemudian Thalhah bin Ubaidillah itu sedang pergi ke Mekah. Beliau tidak ikut serta dalam pembaiatan Ali. Ya, di situ juga ada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah, inilah kelompok yang kemudian ibunda Aisyah dengan Thalhah kemudian dengan Zubair bin Awam adalah kelompok yang ingin meminta darahnya Utsman itu diadili, segera diadili. Ya. Sedangkan Ali, karena ini masalah penting, sebelum mengadili darahnya Utsman harus diangkat pemimpin dulu. Ya. Jadi muslimin harus seia sekata dulu. Ya. Kalau seia sekata, mereka sepakat. Kalau sudah sepakat pembaiatan sah, kan ya, semua membaiat, maka otoritas kuat, terutama dari kibarus sahabat. Tapi kalau ada nanti sebagiannya saja tidak memberikan baiat, ya, yang terjadi nopo dikhawatirkan ini akan menimbulkan nopo, nah ya, akan menimbulkan problem di kemudian hari. Ali akan bergerak kalau memiliki otoritas. Betul juga jemaah, kalau diberikan amanah, dipasrahkan, pemimpinnya siapa? Ya Ali. Padahal Ali, kata Umar, akbona, orang yang paling ngerti qadha, memutuskan perkara ya Ali. Aqrauna Ubay, yang paling aqra, sahabat yang qahid banget ya, bacaannya paling bagus gitu ya, itu Ubay bin Ka'ab. Tapi yang paling qadhi gitu ya, yang paling qadhi Ali. Jadi kalau ada permasalahan rumit, Ali jagonya itu Ali. Karena Ali sendiri pernah didoakan oleh Nabi kaitan masalah ini ya. Jadi Ali itu pernah diutus ke Yaman, tapi khawatir Alinya nggak pede, nanti kalau saya memutuskan perkara di antara mereka bagaimana, dipukul dadanya oleh Nabi ya, ya, untuk dimudahkan lesannya ya. Akhirnya Allah jadikan Ali ini orang paling ngerti qadha. Ali. Makanya Ali paham kalau ini mau diselesaikan yang nuntut darahnya Utsman, maka harus punya otoritas kepemimpinan sebagai apa? Betul betul nih kok. Iya. Makanya semua sahabat kalau bisa memberikan dukungan dulu kepada Ali. Makanya kepada Thalhah diminta memberikan baiat, dukungan.
kepada Zubair juga sama, ibunda Aisyah juga sama. Tapi masalah tidak segampang itu juga. Oke, masalah tidak segampang itu. Ternyata apa? Kebanyakan orang yang terlibat dalam kasus pembunuhannya Utsman itu berlindung di bawah kepemimpinannya Ali. Ya, jadi orangnya enak ning kono lho, Pak. Ya, supaya Bunda Aisyah nuntut itu dibunuh dulu, dihukumi dulu, ya, dihakimi dulu. Ya. Orangnya kan di sana. Ya, harusnya Ali menuntut dulu. Lah Ali maunya semuanya harus apa? Baiat dulu kepada Ali, mendukung dulu Ali, baru nanti dituntaskan kaitan masalah darahnya Utsman. Tapi ala kulli hal kemudian terjadi diskusi alot. Kemudian misalkan sahabat Zubair bin Awam itu dia pernah pergi diskusi dengan Ali, dipanggil sendiri oleh Ali, kemudian ngobrol dengan Ali, ya. Kemudian Ali sampai mengatakan, wahai Zubair, Zubair ini kan sepupu tuh, Pak. Kan? Zubair itu kan anaknya Sofiyah. Sofiyah itu saudarinya Abu Thalib, anaknya Abdul Muthalib yang perempuan. Ya. Jadi Zubair itu sepupunya siapa? Ali, sama kedudukannya dengan Ali beserta Rasulullah SAW. Ya. Jadi terjadi diskusi dengan Zubair, kemudian Ali mengatakan, wahai Zubair, bukankah engkau telah mendengarkan sabda Rasulullah SAW, ya, ketika kita bertiga gitu, Nabi bersama Zubair bersama Ali. Kemudian Zubair ditanya, wahai Zubair, apakah engkau cinta kepada Ali? Ya. Kemudian Zubair mengatakan, bagaimana saya tidak cinta kepada Ali, wahai Rasulullah? Saya cinta kepada Ali. Apa kata Nabi? Tapi nanti di kemudian hari engkau akan menzaliminya. Apa kata Ali? Mungkin kalimat Nabi itu adalah sekarang, wahai Zubair. Zubair kemudian apa, Pak? Kembali jawab. Dia kembali memberikan dukungannya kepada Ali. Zubair tuntas. Tolha, nah ini lebih dalam lagi sama diajak diskusi dengan Ali. Jadi sahabat itu ya masih merindukan masa-masa damai di antara mereka, hubungan baik di antara mereka. Ya. Nah, ini ketika bersama dengan Tolha bin Ubaidillah itu, ya terjadi diskusi yang sama. Ya, Ali menanyakan tentang ayat di dalam surah Al-Ahzab. Fa idza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i hijab. Jikalau kalian bertanya kepada mereka siapa istri-istrinya Nabi, maka tanyalah kepada mereka dari balik hijab. Ya, jadi ngomong sama istrinya Nabi itu enggak, jangan langsung. Ini ayat turun, ya, terkait perihal urusannya siapa? Tolhah jemaah. Ya, jadi Tolhah itu sepupunya Aisyah dari jalur ibu. Ini ngobrol karo Aisyah. Ya, jadi ngobrol beliau dengan ibunda Aisyah karena nganggap yang namanya dulur, Pak. Biasa tuh. Ya, Nabi kan lihat cemburu gitu. Ya, bahkan Umar loh sampai ngomong, ya Rasulullah, ya turunkanlah, berikanlah keputusan tentang masalah hijab terkait istri-istrimu. Umar tuh melihatnya nggak seneng, Pak. Kaitan turunnya ayat hijab itu awalnya Umar tuh nggak seneng. Kok ada orang keluar masuk istrinya Nabi ketemu sama orang kok sembarangan, nanti misalnya. Ya. Kok kayaknya nggak cocok gitu ya. Akhirnya Allah turunkan ayat ini, ya, dalam surah Al-Ahzab tadi. Makanya ketika diberikan kode Bunda Aisyah masuk ke dalam rumah, nah Tolha itu kan agak kenapa, Pak? Yo nggak nyaman gitu ya, nggak nyaman aja. Nah inilah yang kemudian disampaikan kepada Tolha, tidakkah engkau ingat, ya, diturunkannya ayat ini untuk siapa?
Ya, ya. Iya, itu tentang saya. Jadi tentang Tolha. Sampai kejadian ini kan awalnya Tolha itu sampai mengatakan, ya tidaklah nanti ketika Rasulullah meninggal dunia tidak ada yang akan menikahi kemudian istrinya, dimaksud Bunda Aisyah, kecuali diriku yang lebih cepat daripada aku. Jadi ingin. Akhirnya turun ayat yang mengatakan istri-istri Nabi istri Nabi adalah ibu-ibu kalian, berarti tidak boleh menikahi ibu, nggak boleh. Langsung Allah Pak. Ya. Ini cukup azan dulu, nanti kita lanjutkan kisahnya dan kita buka tanya jawab. Barakallah. Baik. Kita lanjutkan tadi apa yang kita bahas. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim.
Maka terkait ketika turun ini ayat jamaah yang kita muliakan, maka sahabat Tolha ini kemudian Allah ingin menebus kesalahan, ya, sampai dia umroh, ya, nah, jalan kaki dari Madinah ke Mekah, ya. Ketika kembali dia ke Madinah, didapatinya Rasul telah wafat, ya. Ketika ingin meminta maaf kepada Nabi, didapatinya Nabi telah wafat, ya. Makanya diingatkan ini oleh Ali. Akhirnya rujuk dua sahabat ini, Tolhah rujuk, kemudian sinten, Zubair juga rujuk, ya. Karena tahu dua sahabat ini kekuatan besar. Nah, ini orang yang membencinya, yang membenci adanya perdamaian di antara kedua pihak muslimin ini, akhirnya mengadakan sebuah makam. Jadi ketika pulang Zubair ataupun dan Tolha ini pulang, mereka kena anak panah, junani panah, meninggal syahid. Sehingga apa? Tidak ada yang kembosi lagi di antara kibar sahabat. Nah, kira-kira begitu. Jadi wong munafik iki gak seneng, Pak. Ya wis mulai damai ketok ya, sing kita wis mulai damai ya, gak seneng kok. Iki kudu gawe napa? Kayak rusone gitu. Tanya nanti yang tersisa Bunda Aisyah, kemudian diajak nanti juga diskusi dengan Ali bin Abi Thalib, ya, akhirnya perang Jamal kan bisa diredam, ya, selesai. Tinggal nanti bagaimana permasalahan antara Muawiyah dengan Ali. Terjadi perang di Siffin, ya, terjadi mauqi'atus Siffin, ya, sampai nanti Ali mengutus sahabat, ya, Abu Baidah atau siapa lupa saya, kemudian mengutus Abu Musa al-Asy'ari, kemudian Muawiyah itu mengutus Amr bin al-As. Terjadi diskusi antara mereka sampai nanti, ya, perang relakan antara muslim, perang apa bisa diredam antara muslim. Walaupun sebelumnya ada pertikaian, ada intrik-intrik hangat gitu. Ya, muslimnya sampai perang, iya, antara mereka. Ya, dulu mengarahkan pedang ke arah yang sama, gitu ya. Sekarang ada antara muslimin saling, kalau dulu itu terjadi, apalagi sekarang. Kalau dulu itu terjadi, apalagi nopo sekarang. Wah, saiki lebih mudah lagi kan gitu jamaah. Beda jamaah kajian beda ya. Berbeda. Kan apa mboten? Nah, di kajian yang di kayak Al-Jamil ini ra jelas kayak. Iya, ada aja. Pokoknya ada aja dalam perjuangan bersama. Bagaimana kita menghadap Allah itu, ya. Bagaimana setan itu enggak ridho, antum itu bersatu enggak ridho. Ya. Makanya pasti akan ada selalu yang begini-begini. Antara keluarga aja, suami istri ada problem kok. Apalagi cuman dalam masalah apa? Ikatan ukhuwah. Ya. Maka ta'akhi itu sebuah materi penting sebenarnya. Bagaimana kita paham itu saudara kita. Ya. Seolah-olah tingkahnya itu saudara kita gitu. Sesama masih muslim, sholatnya cek podo, ya. Apa ya, kiblatnya beda, nah sholatnya cek podo. Jenengan ngadep sana, bukannya dia sholatnya ngadep sana, tidak, masih sama, ya. Makanya ini bagaimana tafahum antara muslimin lebih ditekankan, apalagi dalam berukhuwah sabar. Nabi aja dikatakan suruh sabar. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Sabarlah dirimu ya Muhammad membersama orang-orang yang gemar doa kepada Allah. Yuriduna wajah, Allah langsung juluki mereka, nyampaikan, mengvonis, bahkan mengvonis mereka itu lakukan itu hanya semata-mata menghendaki wajah Allah. Asalnya apa? Ikhlas. Sopo sing legitimasi ini Allah langsung.
Itu saja Nabi diminta sabar loh membersamai. Iya Pak. Jenengan kalau bersama begini, foto sabar badan. Cobi nanti jalan-jalan ya. Masjid Al Jamil ya. Jalan-jalan sabar kemana itu? Sudah mulai muncul nanti intrik-intrik hangat. Aku usul, kayak usul nggak terima, baper kan mantan. Ini dalam perjalanan ada yang egois, ada yang gini, nampak semua. Tapi kalau begitu ya seru, karena bisa ngelatih jiwa. Bersama dengan ikhwan itu harus sabar. Ngomong gampang, praktek angel, ngono ya. Ngomongin apa? Gampang, prakteknya ikhwan. Kira-kira demikian ikhwan yang bisa kita muliakan. Ya, kisah daripada Ali. Poin pentingnya adalah bagaimana tadi Ali ini sahabat yang sabarnya luar biasa. Dihembus, dihantam fitnah kanan, dihantam fitnah kiri, sampai nanti akhirnya beliau terbunuh. Jadi Ali itu terbunuhnya pas keluar sholat fajar. Dia keluar sholat fajar, ingin membangunkan orang-orang sholat subuh, Pak. Itu tugasnya khalifah ini. Enak presiden kayak orang kerjaan. Subuh keluar, bangunkan orang-orang sholat, Pak. Tapi di tengah jalan ditusuk dia dari belakang sama Ibnu Muljam, syahid meninggal Ali. Ya, jadi itulah sekilas tentang 4 khalifah yang sudah kita bahas. Besok kita akan membahas tentang sebagian sahabat yang dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Besok Tolhah Pak ya. Tolhah yang tadi kita akan ceritakan tentang kisah ini dan Tolhah bin Ubaidillah. Kira-kira demikian. Assalamualaikum. Ada pertanyaan? Monggo. Saya kembalikan ke pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa sahabat Ali diambil oleh semoga dengan Isa yang telah disampaikan kepada beliau Ustaz kemudian ini bisa menjadi pembelajaran kita tentang ilmu tentang kisah Ali. Jadi memasuki anak yang tadi dari ini akan dilihat dari para yang sama mengenai tentang laporan ataupun hasil sama. Ada satu pekan kemarin dengan nominal 845.000, kemudian ada pekan kemarin 150.000 dan pengeluaran yaitu 526.000 dan sampai hari ini 19 November 2024 sebesar 476.000. Ini sedikit kita dana di bagian samaran. Maka kami mengajak beberapa untuk berkenalan untuk ikut partisipasi mengenai dapat donasi bagian samaran. Insyaallah kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu acara yang pertama untuk kita bersama dengan beberapa dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.